nggak ada surat penangkapan. Kepala desa juga nggak tahu. Karena nggak menunjukkan surat penangkapan. Bahkan saat jenazah tiba di rumah duka, nggak disertai surat kematian dan nggak ada polisi yang mengawal. Jangan gampang-gampang deh sekarang. Rakyat harus ngerti hukum. Rakyat harus ngerti hukum, nggak boleh oknum polisi seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita mengenaskan guys. Ini berkaitan dengan kepolisian lagi nih. Nah tuh, ditangkap polisi usai dituduh mencuri kambing. Pria di Indralaya dipulangkan dalam kondisi meninggal. Ayo lu. Ini dari Tribun. Videonya juga ada dari Kompas. Kita dengarkan narasinya Kompas dulu, baru kita baca beritanya Tribun ya guys. Ya, kita dengarkan dulu video narasinya dari Kompas ya. Dan seperti biasa kalau video itu harus gua stop supaya menghindari copyright, oke? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Viral video warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan menangis histeris saat melihat suaminya pulang tak bernyawa usai ditangkap polisi. Jadi Viral tuh. Suaminya pulang-pulang gak bernyawa, habis ditangkap polisi. Diapain sama Pak Polisi ya? ceritanya gini, si suami yang bernama Firolazi ini katanya ditangkap pada waktu pulang dari sholat maghrib pada tanggal 26 Januari kemarin. Dari sholat maghrib, habis sholat maghrib. Insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah berikan kesabaran buat keluarganya. Amin. Kata sang istri, Firolazi ditangkap sama puluhan orang berpakaian preman yang menobrak pintu rumah. Mereka mengaku polisi dari Lampung dan mau cari senjata api. Didobrak puluhan orang. Polisi. Tapi malah pisau dapur dan parang yang diambil. Selain itu, mereka juga bilang kalau si Firolazi maling kambing. Menurut Nah, maling kambing puluhan orang. Nah ini nih. Maling kambing puluhan orang yang nangkep. Minta senjata api. Nggak masuk akal udah ya. Iriani saat ditangkap, polisi nggak ngasih surat penangkapan. Nih lagi. Proses penangkapan. Kemarin kita bahas Fahim. Ya, proses penangkapan seseorang itu hukumnya gimana sih? Nanti gua mau tanya sama orang yang paham supaya bernarasinya benar. Proses penangkapan itu gimana sih? Iya, kok ada sampai begini berita ini? Aduh.
Maling kambing. Firulasi juga dalam kondisi sehat, gak melawan, dan penangkapannya disaksikan sama banyak orang. Namun, tiba-tiba pas tanggal 27 Januari malam, jenazah Firulasi dipulangkan ke rumah pakai mobil ambulans. Berangkat sehat dan gak melawan, pulang sholat maghrib. Terus dipulangkan pakai ambulan. Waktu Iriani buka kantong jenazah, dia kaget dan menangis karena tubuh Firulasi penuh luka. Tubuhnya penuh luka, berangkat sehat. Diapain, Pak? Diapain sama Pak polisi ini? Manusia itu, Pak. Uli, keponakannya Firulasi bilang ada luka di tubuh Firulasi pada bagian kening, hidung, bibir, dan telinga. Lukanya mirip bekas sundutan rokok. Ya Allah. Diapain? Maling kambing sampai begitu. Pulang-pulang jenazah nggak ada keterangan. Selain itu, di bagian pergelangan kaki kanan kiri dan lututnya patah, serta ada bekas tembak di bagian betis. Salah apa Firulasi ya? Gila, kejem ya. Kalau bener ini kejem. Kalau kata polisi, Firulasi ini melawan, makanya ditembak. Katanya Firulasi dan 3 orang temannya mencuri ternak dan menewaskan pemiliknya pada tanggal 20 Januari. Emang udah terbukti? 3 pelaku yang diringkus termasuk Firulasi dibawa polisi buat menunjukkan tempat mereka beraksi di Lampung Utara. Tapi pas dalam perjalanan, katanya tiba-tiba Firulasi lagi pegang sepucuk senjata api rakitan. Bah. Ingat tragedi KM50 gue. Mirip-mirip gak sih? Kan mau dibawa oleh puluhan orang. Anggota itu puluhan, masa waktu mau bawa gak meriksa. Gak meriksa tuh Firulasi. Masuk akal gak sini? Terus pas pintu mobil dibuka, Firulasi meloncat dan menembakkan senjata api ke arah polisi sambil berlari, namun meleset. Akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan agar si Firulasi berhenti berlari. Masuk akal nggak sih ini skenarionya begini nih, kronologinya begini? Masuk akal nggak sih? Ya Allah. Tidak melawan, karena dia masih gak berhenti. Akhirnya polisi terpaksa menembak ke arah kaki kanan Firulasi. Gak lama si Firulasi dibawa ke rumah sakit buat dapat perawatan. Udah, itu narasinya Kompas. Kita baca ini sekarang dari Tribun ya. Seorang pria asal desa Muara Penimbung Ilir, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, tewas dengan sejumlah luka lebam. Jasad pria bernama Firulasi, 33 tahun, tiba di rumah duka di Muara Penimbung Ilir pada Jumat 27 Januari 2023. Malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain lebam di wajah dan paha, kaki Firulasi juga patah, sehingga membuat keluarga histeris saat membuka kantong jenazah korban. Iriani, istri Firulasi, mengatakan suaminya itu ditangkap polisi berpakaian preman pada Kamis 26 Januari 2023 lalu. Waktu itu suami saya selesai sholat maghrib langsung ditangkap polisi, tetapi tidak ada surat penangkapannya, kata Iriani. Udah nggak ada surat penangkapan, ya. Kata Iriani kepada wartawan Sabtu 28 Januari 2023. Diungkapkannya, polisi yang datang berjumlah puluhan orang mendobrak pintu rumah dan menyebar ke seluruh penjuru kediaman Firulasi. Menurut Iriani, polisi mencari senjata api namun tidak menemukannya selain menyita pisau dapur dan parang. Nyari senjata api tapi yang disita pisau dan parang. Polisi ngaku dari Lampung, katanya suami saya maling kambing di Kota Bumi di Lampung Utara, ujar Iriani. Suami saya baik-baik saja waktu ditangkap, banyak saksinya, ungkapnya. Sebelum jasad Firulasi tiba di rumah duka, pihak keluarga berencana menuju Lampung untuk memastikan kondisi anggota keluarga mereka tersebut. Namun Firulasi lebih dulu tiba di rumahnya dalam keadaan tak bernyawa. Zolim maling kambing ini, kalaupun benar maling kambing ya nggak begini juga perlakuannya, Pak. Tanpa ada surat keterangan penyebab kematian. Nggak pakai surat keterangan penyebab kematian ini di Tribun nih.
Pihak keluarga saat ini masih berdiskusi untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Firul Aziz. Iya. Ayo keluarga, bantu rakyat. Ayo orang-orang hukum, bantu rakyat. Menurut Iriani, pihak keluarga ingin melapor ke Polda Sumatera Selatan, Polda Lampung, hingga Mabes Polri. Tapi kan ini harus visum dulu, baru bisa jadi dasar laporan. Sedangkan jenazah suami saya, kasihan, harus segera dimakamkan, kata Iriani. Waduh, itu beritanya dari Tribun cuman begitu. Kalau dari Kompas ini, ya kita terusin dikit ya. Aduh. Namun karena luka tembakan dan kehabisan darah, Firul Aziz akhirnya meninggal dunia. Kepala Gimana ya? Kalian percaya nggak? Ini polisi bilang bahwasanya dia bawa senjata rakitan. Kan puluhan orang yang nangkap. Masa nggak digeledah? Tersangka itu nggak digeledah. Bisa bawa pisau rakitan di mobil. Puluhan orang. Masuk akal banget. Ya Allah. Desa Muara Ilit, Nofriadi bilang kalau waktu itu pas Firul Aziz ditangkap, dia nggak tahu sekelompok orang itu berasal dari kesatuan mana. Nggak ada surat penangkapan. Kepala desa juga nggak tahu. Karena nggak menunjukkan surat penangkapan. Bahkan saat jenazah tiba di rumah duka, nggak disertai surat kematian dan nggak ada polisi yang mengawal. Jangan gampang-gampang deh sekarang. Rakyat harus ngerti hukum. Rakyat harus ngerti hukum. Nggak boleh oknum polisi seperti ini. Sampai sekarang, keluarga dan kepala desa gak tahu persis kasus apa yang menjerat Firul Aziz. Pihak keluarga mengira kalau Firul Aziz tewas karena dianiaya hingga ditembak. Karena nggak terima, akhirnya pihak keluarga melapor ke polisi buat minta pertanggungjawaban serta menuntut keadilan atas meninggalnya Firul Aziz. Ya, mudah-mudahan ya kebongkar. Ini parah banget anjir. Parah banget. Narasi dari Kompas tadi begitu ceritanya, terus di Tribun begini. Pak, kalau memang maling kambing, ya maling kambing, nggak juga begini perlakuannya gitu. Kalau memang benar maling kambing. Dan skenario atau kronologi yang disampaikan polisi lewat narasi Kompas ini, yang mengatakan Firul Aziz ini, almarhum ini dapat membawa senjata rakitan, nggak masuk akal Pak. Susah mau nerima di akal Pak, gimana? Kan ditangkap sama puluhan orang anggota polisi. Masa nggak digeledah? Masa nggak diamankan bajunya? Nggak diperiksa gitu? Terus dibilang melarikan diri dengan senjata rakitan. Udahlah, nggak masuk akal. Ya Allah, ya kita dipaksa nerima sesuatu yang nggak masuk akal begini ya. Pak polisi, tolong rakyat Pak. Woi rakyat bangkit dong. Ayo bantu nih keluarga Firul Aziz ini. Ya Allah, begini amat ya. Nih makin nggak percaya gue. Makin nggak percaya. Kalian gimana guys? Ini minta maaf gue buat Pak Kapolri, Pak Listio Sigit. Gimana Pak, anak gue Bapak makin serem Pak sama rakyat. Makin serem Pak, makin serem. Main ambil aja, pulang-pulang tewas dengan jenazah luka-luka. Dikira maling kambing, tersangka maling kambing katanya Pak. Tapi begini perlakuannya Pak. Dibilang bawa senjata rakitan. Gimana mau bawa senjata rakitan yang nangkep puluhan orang? Udahlah guys, share ini guys. Share sampai ke Kapolri deh ya. Bisa ada kejadian begini, ya Allah. Kok bisa? Penegakan hukum gimana? Aparat kepolisian gimana? Share deh guys, share sampai ke Kapolri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana kita mau percaya polisi kalau begini beritanya sayang? Makin, ya, udahlah. Ya Allah, udah ya guys ya. Mudah-mudahan keluarganya, mudah-mudahan Firul Aziz, Allah ampuni dosanya. Allah terima amal ibadahnya dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan dan tetap berjuang dan insya Allah dapat keadilan. Mudah-mudahan polisi-polisi yang oknum-oknum polisi yang melakukan ini kepada Firul Aziz dapat hukuman setimpal dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pak, apa sih ini Pak? Guys, tolong share ya guys. Tolong share banget. Sampai ke Pak Kapolri deh kelakuan begini nih. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.